Ya, pemirsa, kembali kita akan mencoba untuk bergabung bersama Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Doni Sardo Lumbanto Ruan. Pak Doni. Iya, Pak. Baik, Pak Doni, tadi kita sempat terputus mengenai apa sebenarnya yang membuat pelaku begitu nekat. Dikatakan sebelumnya memang motif terkait dengan pelaku karena sakit hati. Mungkin Anda bisa jabarkan kembali terkait dengan hal ini? Sebelumnya saya jelaskan, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pelaku dan korban berawal ketemu itu karena mereka korban sering nongkrong di Warmindo di mana pelaku bekerja pada saat itu. Pelaku mengenal korban sebagai sosok yang sangat-sangat baik sekali. Oleh karena pelaku saat itu sempat berhenti bekerja dari Warmindo dan kemudian bekerja di tempat korban. Nah, berjalannya waktu ketika di awal puasa, pekerjaan masih sangat baik, hubungan antara mereka baik. Kemudian ketika mulai 2 minggu bekerja di sana, ketika pelaku mulai melakukan kesalahan-kesalahan, ternyata korban merupakan sosok yang sangat keras. Kadang melakukan kekerasan fisik kepada pelaku. Itu yang akhirnya membuat pelaku jadi sakit hati dan tercetus untuk ingin membalas dendam pada korban. Artinya Pak Doni bahwa ini memang murni karena sakit hati atau balas dendam tadi, atau memang ada motif lain karena pelaku sepertinya sudah mengerti betul kondisi korban, bahkan lingkungan dari korban. Sejauh ini hasil penyelidikan kami murni hanya karena sakit hati. Benar-benar sakit hati yang mendalam sepertinya gitu, Pak. Baik, dalam keterangan pelaku Pak Doni yang kita dengar belakangan ini, ia mengatakan puas dalam melakukan hal itu, bahkan tidak merasa bersalah dengan apa yang dilakukan oleh pelaku. Membaca pernyataan ini, apa yang dilakukan Polrestabes Semarang? Apakah akan melakukan tes kejiwaan untuk pelaku atau seperti apa, Pak? Baik, Mbak. Jadi dengan kondisi seperti ini kita juga memeriksa dari pihak keluarga nantinya dari pelaku seperti apa kejiwaan yang bersangkutan, dan kita juga akan merencanakan melakukan tes kejiwaan kepada pelaku. Terkait dengan hal ini, dari Polrestabes akan menggandeng pihak-pihak lainkah untuk mendalami terkait dengan bagaimana kondisi kejiwaan dari pelaku? Betul, Mbak. Kami akan menggandeng dari Rumah Sakit Bayangkara untuk melakukan tes kejiwaan. Baik, Anda akan bersinergi dengan pihak siapa saja, Pak? Dengan dari Rumah Sakit Bayangkara, dengan keluarga dari pelaku sendiri, karena kita mau mengetahui seperti apa latar belakang kehidupannya, Mbak. Dalam kasus ini, pelaku merupakan pelaku tunggal atau tidak, Pak? Pelaku tunggal, Mbak. Oke, dikatakan sebelumnya bahwa ada yang membantu pelaku utama. Benarkah demikian, Pak Doni? Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, kami memang sebelumnya sudah pernah mengamankan satu orang saksi yang awalnya kita duga sebagai turut membantu. Tetapi sebenarnya saksi ini sifatnya justru membuka kasus ini semakin jelas. Jadi kenapa kita sampai begitu? Karena kita mengetahui siapa pelakunya ini dari berdasarkan keterangan dari saksi tersebut. Jadi saksi ketika pelaku ini melakukan eksekusi sempat bercerita kepada saksi, tapi saksi tidak melihat langsung bagaimana situasinya, tidak pernah masuk ke dalam lingkungan kerja. Karena pada saat itu saksi lebih pada takut hal itu dilakukan juga kepada dirinya. Jadi kepada saksi ini kita akan dalami lebih lanjut, kita akan koordinasikan dengan pihak kejaksaan maupun dengan ahli terkait statusnya, apakah dia layak untuk ditingkatkan atau kita tetapkan hanya sebagai saksi saja. Baik, terakhir Pak Doni, atas perbuatan ini pelaku terancam pasal atau hukuman apa, Pak Doni? Untuk pelaku kita terapkan pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Baik, Pak Doni, terima kasih tentunya atas perbincangan ini. Pemirsa, demikian perbincangan kita bersama dengan AKBP Doni Sardo Lumbanto Ruan, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang.